Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu kembali pembelajaran sosiologi bersama Ibu Hanifah. Kali ini Ibu akan membahas mengenai ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial dan bagaimana faktornya serta apa saja bentuknya? Kali ini akan Ibu bahas. Tapi sebelumnya, Ibu akan merangkum materi ini ke dalam sebuah lagu. Lagu ini Ibu gunakan agar kalian mudah untuk menghafalnya. Sebelumnya kalian paham kan? Lagu kalian pernah dengar kan lagu Ran Dekat di Hati? Nah, itu akan Ibu jadikan sebagai lagu, kemudian liriknya Ibu ganti menjadi materi-materi ketimpangan sosial. Oke, check it out. Ini liriknya. Kalau yang bisa nanti nyanyi bareng-bareng. Ini liriknya ya anak-anak. Tua gapat ketimpangan sosial akibat dari globalisasi. Ada dua faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial. Faktor yang pertama adalah faktor dari alamiah. Faktor yang kedua adalah faktor tidak alamiah. Faktor alamiah ada dua, beda SDA dan geografis. Kalau faktor non alamiah ada 4 jenisnya. 1. Pengaruh globalisasi. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Internal. 4. Demografisnya. Berbagai akibat dari adanya ketimpangan sosial. Diskriminasi, cemburu, konflik, dan juga monopoli. Balik lagi ke ref. Faktor alamiah ada dua, beda SDA dan geografis. Kalau faktor non alamiah ada 4 jenisnya. 1. Pengaruh globalisasi. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Internal. 4. Demografisnya. Nah, Ibu harap kalian bisa hafal ya, karena akan mudah untuk menghafalnya. Sekarang akan Ibu bahas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian akan memahami pengertian ketimpangan sosial, kemudian faktor-faktornya yang mempengaruhi apa saja, dan bentuk-bentuknya. Nih Ibu, ini punya gambar. Apakah kalian tahu maksud gambar ini apa? Ini ada orang yang pakai sepatu dan ada juga yang berpakaian rapi ya, ada juga yang ini anak jalanan tidur di kolong jalan, kemudian pakai bajunya compang-camping, terlihat kotor ya. Ini terjadi perbedaan ya, ada perbedaan yang gambar yang atas dengan gambar yang bawah. Next, ini juga ya, ada tukang sos sepatu yang pakaiannya
tidak menggunakan pakaian, hanya pakai celana pendek saja. Terus ada orang kantoran yang sedang mensol men mensol sepatunya ya. Ini juga terlihat perbedaan antara yang bapak-bapak yang bekerja sebagai sol dan konsumennya atau pelanggannya. Next. Nih, di sini juga ini di Indonesia ya. Tadi juga yang pertama di Indonesia ini terlihat nyata. Nah, ada gedung-gedung yang tinggi dan ada juga rumah-rumah kumuh yang ada di pinggir sungai yang kotor. Nah, ini biasanya terjadi di kota-kota besar. Sama kayak gambar yang nomor 1. Ini juga perbedaan ya yang mencolok tuh. Jadi, apakah itu ketimpangan sosial? Nah, ketimpangan sosial identik dengan perbedaan yang mencolok antara satu keadaan dengan keadaan lainnya. Jadi harus dibandingkan dua keadaan ya anak-anak. Dua keadaan dibandingkan, nah itu ada perbedaan. Terus perbedaannya mencolok, itulah ketimpangan sosial. Paham ya? Lihat coba di sekitaran kalian, apakah ada ketimpangan sosial? Apakah ada perbedaan yang mencolok? Nah, itu pasti ketimpangan sosial. Lanjut, faktor yang mempengaruhinya apa saja? Tadi ada apa aja dinyanyi? Alami. Alami ada berapa? Beda SDA, sumber daya alam, dan geografis, letak geografis. Perbedaan sumber daya alam ada apa aja? Biasanya kita harus membandingkan dua kondisi atau dua tempat. Tempatnya di mana aja? Pasti di pedesaan dan di perkotaan. Di pedesaan sumber daya alamnya seperti apa? Ya pertanian, ya perkebunan, atau pesisir pantai gitu ya. Itu. Di perkotaan sudah pasti industrialisasi, modernisasi di sana adanya. Ketika dibandingkan ya berbeda dan akan terjadi ketimpangan sosial. Itu perbedaan sumber daya alam. Kalau di perkotaan itu tidak ada SDA ya, cenderung sedikit SDA-nya. Jadi akan terjadi ketimpangan sosial. Kemudian yang kedua, letak dan kondisi geografis. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Biasanya dataran tinggi penghasil perkebunan gitu, pertanian nih. Ini hampir sama ya, letak geografis sama sumber daya alam hampir berkaitan, saling berkaitan. Kemudian dataran rendah ini biasanya menjadi salah satu tempat-tempat yang strategis untuk apa? Untuk daerah perdagangan, untuk daerah tempat tinggal, ini dataran rendah. Jadi ketika dibandingkan pasti akan terjadi ketimpangan juga nih. Alami, semua bersumber dari alam, berarti sumber daya alam dan kondisi geografis. Paham ya anak-anak? Sumber daya alam dan kondisi geografis. Harus membandingkan dua tempat. Sumber daya alam, pedesaan dan perkotaan, letak geografis dataran tinggi dan dataran rendahnya. Oke, next. Tadi alami, sekarang faktor non alami. Ada berapa? Ada berapa tadi? 4 ya. Satu, pengaruh globalisasi. Nah, pengaruhnya apa? Ada di globalisasi. Globalisasi itu yang bab kemarin sudah dibahas adalah kondisi terbuka ya, kondisi interaksi dengan dunia luar sehingga seolah-olah tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan waktu, ruang, lokasi gitu ya. Jadi kapanpun dimanapun kalian bisa berinteraksi dengan siapa saja yang kalian mau, baik itu di dalam negeri, luar negeri, dan biasanya menggunakan teknologi. Nah, ini bisa mempengaruhi ketimpangan sosial, dapatnya dari faktor non alami karena kita bandingkan nih, kalau orang-orang yang yang memahami globalisasi, dia akan memanfaatkannya dengan baik. Jadi high teknologi. Dan ada juga tidak memanfaatkan globalisasi, kayak masyarakat pedalaman ya, seperti itu. Mereka itu tidak memanfaatkan globalisasi, maka akan disebut gaptek atau gagap teknologi. Ketika dua kondisi ini dibandingkan, nah terjadilah
Ketimpangan sosial yang dipengaruhi oleh faktor globalisasi. Paham ya, teknologi nih yang berperan penting, tapi di ekonomi juga bisa. Kemudian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini juga bisa menyebabkan ketimpangan sosial karena mempengaruhi kehidupan masyarakat nih. Kebijakan yang baru-baru ini yang meramaikan dunia per media sosialan gitu ya. Itu kebijakan yang undang-undang Omnibus Law. Nah, ketika kebijakan itu terjadi, disahkan ya, ada beberapa pasal yang merugikan, kebijakannya merugikan, mempengaruhi kehidupan masyarakat, merugikan kaum buruh atau pekerja. Di sana seperti pesangonnya dikurangi, seperti hak cutinya juga tidak dibayar ketika ada perempuan yang hamil, cuti kemudian tidak dibayar. Nah, itu kebijakan pemerintah mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mempengaruhi masyarakat apa buruh, sehingga buruh akan semakin sengsara. Dibandingkannya sama siapa buruh? Biasanya buruh akan dibandingkan dengan yang punya perusahaannya. Siapa? Ya pengusaha. Kalau pengusahanya dapat duitnya makin banyak karena pertama misalkan mereka ada yang cuti dia nggak digaji, ya otomatis pemasukannya juga semakin tidak banyak berkurang. Kemudian pesangonnya dikurangi jadi tidak berkali-kali lipat. Biasanya itu kalau tidak salah 32 kali lipat ya pesangon itu kalau berhenti kerja. Nah, kalau sekarang itu jadi lebih sedikit. Jadi kan itu menguntungkan pihak pengusaha, tapi sangat merugikan pihak siapa? Betul, buruh. Kemudian faktor internal individu nih, individu kalian nih. Biasanya di kelas nih, ya, ini bisa terlihat di kelas ya, membandinginnya di kelas nih biasanya. Kalian tahu kah siapa anak-anak yang rajin, siapa aja di kelas? Kalian tahu kan anak-anak yang males di kelas siapa aja? Nah, itu dibandingkan akan terjadi ketimpangan sosial ya. Faktor internal individu, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang apalagi ya, ada yang suka bolos, ada yang suka ngerjain tugas tepat waktu, ada yang males-malesan ngerjain tugas. Nah, itu dibandingkan ya pasti terjadilah ketimpangan sosial. Yang terakhir, kondisi demografis. Demografis ini kondisi kependudukan. Jadi kalian bisa lihat kalian tahu nggak pulau mana yang paling padat penduduknya? Maaf, Pulau Jawa. Dibandingkan nih sama Papua. Papua penduduknya kan masih sedikit. Nah, itu terjadi ketimpangan, termasuk pemerataan pembangunannya. Ketika di kita, di Jawa, ya, pembangunannya sudah menggeliat, sudah banyak, tapi di Papua masih sedikit dan cenderung sulit untuk dilakukan pembangunan. Nah, itu bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Jadi nanti orang-orang misalkan ada orang-orang termasuk juga misalkan di Jakarta ya, misalkan Jakarta dengan mana ya yang penduduknya sedikit. Jakarta dengan mana? Ciwidey misalkan ya, Jakarta dengan Ciwidey atau dengan Kabupaten Bandung gitu. Dibanding-bandingkan sih kependudukannya mulai dari jumlah penduduk, kemudian pemerataan pembangunannya ya, akan terjadi ketimpangan juga, perbedaan yang mencolok. Oke. Kemudian bentuknya, ada ketimpangan sosial ekonomi. Nih, ini nggak ada di lagu ya. Jadi agak-agak harus dihafalkan dengan seksama. Ketimpangan sosial ekonomi. Ini berbau ekonomi ya, pasti kaya dan miskin. Kaya punya uang banyak, miskin uangnya sedikit, bahkan tidak punya uang. Bahkan untuk makan pun sulit, boro-boro untuk isi kuota ya. Boro-boro untuk jalan-jalan, untuk makan besok aja mereka bingung nih biasanya. Kemudian
Ketimpangan pemilik modal dan buruh, yang tadi kebijakan yang tadi ya. Pemilik modal itu pengusaha, kaum proletar. Kaum borjuis ya. Pemilik modal itu kaum borjuis. Mereka akan biasanya semakin kaya karena punya modal. Jadi buka cabang sana sini gitu ya. Akan memperkaya pundi-pundi mereka. Dan buruh mah ya gitu-gitu aja biasanya ya. Paling mereka taraf kehidupannya naik ketika mereka mendapatkan UMR yang naik juga gitu. Tapi buruh bisa 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 apa ya? Bisa kondisinya bisa tinggi ketika misalnya tidak dibandingkan dengan pemilik modal gitu, ya. Kemudian ketimpangan pembangunan nih, ketimpangan pembangunan bersama tadi ya demografis. Desa dan kota nih, pembangunannya pasti beda. Bagusan di mana atau banyakan di mana? Di kota. Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tadi. Lebih banyak pembangunan di mana? Di Pulau Jawa. Di luar Jawa mah ada yang cepat juga, ada yang sedikit gitu macam-macam ya. Tuh, anak-anak ini yang ekonomi, kayak miskin, pemilik modal dan buruh, ketimpangan sosial dan bangunan. Ini ibu bukan membanding-bandingkan sebuah pekerjaan ya, mana yang paling bagus, mana yang paling jelek gitu. Nah, tapi di sini ibu memperlihatkan ke kalian bahwa sosiologi itu membahas loh tentang perbedaan-perbedaan yang mencolok itu gitu. Dibahas hasilnya nanti kita tuh harus seperti apa. Kita harus memiliki sikap seperti apa untuk meminimalisir terjadinya masalah akibat ketimpangan sosial karena ini nanti akan menimbulkan masalah. Kalau kita seperti apa? Karena ini akan menimbulkan manfaat kalau kita seperti apa? Karena ketimpangan sosial itu tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, satu lagi, ketimpangan sosial non-ekonomi. Ada ketimpangan pendidikan dan ketimpangan budaya global dan lokal. Ketimpangan pendidikan. Ada sekolah yang fasilitasnya lengkap, ada infokus, speaker, dan lain sebagainya. Aksesnya juga gampang, ya. Ada juga sekolah yang gak ada apa-apanya ya, bahkan reot, bahkan mau runtuh, terus kesananya harus menyeberang sungai, gak ada jembatan, harus pakai harus pakai perahu, atau bahkan mereka harus membuka baju mereka, terus memasukkan ke tas, terus mereka berenang dulu melewati sungainya, ya itu ada ya di kita. Itu ketimpangan pendidikan. Ketimpangan budaya global dan lokal. Coba ibu tanya ke kalian. Di HP kalian lebih banyak lagu Indonesia apa luar Indonesia? So, jujur ya. Kalau misalkan di HP kalian banyak nih lagu-lagu global atau internasional, baik itu Jepang, Amerika, Inggris dan sebagainya, berarti itu terjadi ketimpangan budaya global dan lokal. Kalian lebih senang menggunakan budaya global, baik itu lagu, baik itu makanan, misalkan aku mau makan pizza daripada karedok misalkan ya, itu jadi ketimpangan budaya. Atau misalkan aku pakaiannya sekarang mau pakai pakaian-pakaian yang yang global banget deh, misalkan sampai terbuka dan lain sebagainya ya, tidak mengindahkan nilai-nilai Indonesia atau ketimuran. Nah, itu terjadi ketimpangan budaya. Atau misalkan kalian lebih suka budaya-budaya luar negeri daripada budaya-budaya kita, dan sampai misalkan budaya kita diakui sama orang lain. Kalau sudah begitu kita baru marah-marah ya. Nah, seperti ini dulu. Iya, sekian dulu ya pembahasannya kali ini. Nanti Ibu lanjutkan tentang dampaknya, terus ada juga sikapnya. Ingat ya, di sini ketimpangan sosial itu pasti terjadi di setiap masyarakat, di kehidupan kita. Tapi kita sebagai masyarakat harus memiliki sikap yang seperti apa nih untuk meminimalisir ketimpangan sosial, meminimalisir masalah akibat ketimpangan sosial ya. Jadi ketimpangan sosial ada, tapi tidak membuat kita resah gitu, kita saling gitu.
ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa japri ke Ibu, nanti siap-siap untuk ulangan kalau tidak salah akhir November. Nanti sebelum ulangan Ibu mau, ada post test dulu, jadi biar kalian tidak blank-blank amat gitu ya. Kalau mau yang nanya tentang perubahan sosial, "Bu, aku nggak ngerti perubahan sosial, aku nggak ngerti globalisasi," boleh nanti Ibu buatkan video lagi ya, atau nanti Ibu bagi modulnya, seperti itu. Sekian ya anak-anak, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa dicatat di buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.